Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini kembali lagi di channel saya. Saya tuh mau ngebangun lagi nih motor ya. Jadi ini motor saya terbengkalai, biasa buat nyari rumput ke sawah ya. Jadi saya dulu ini tadinya ini basicnya GL 100, cuma dulu tak ubah ke CB, cuma karena nggak niat itu terus terbengkalai. Nah ini mesin masih standar GL 100, rangkanya juga diubah dikit-dikit. Nah ini mau tak kembaliin ke GL 100 ya rencananya, tapi ini kita perbaiki mesinnya dulu. Sebenarnya nyala, cuma ini minta ganti stang seker kalau nggak salah. Kayaknya minta ganti seker. Dan pengapiannya itu masih pakai punyanya RC. Nanti kita coba ubah ke GL Neotech kalau bisa. Jadi ini kita turunkan mesinnya dulu, kita benerin bagian mesin dulu. Ini tali-talian pakai kawat juga, kemarin patah karena yang pakai itu orang rumah ya. Ada yang pakai orang rumah, jadi yang penting asal jalan aja. Ini kita coba turunkan mesinnya. Ragamnya lah ya. Nah oke lor, ini udah nyala ya. Kayaknya di bagian klep seker itu minta ganti, semoga aja setang pistonnya enggak ini ya. Ini udah ngebul nih. Nah udah ngebul ya setang sekernya. Oke, kita bongkar dulu mesinnya saja. Oke teman-teman, jadi ini proses pembongkarannya. Kita mulai pada pembongkaran bagian kopnya terlebih dahulu ya. Kita mulai untuk membuka baut 4 tusuk satenya, yaitu murnya kita lepas terlebih dahulu. Kita buka tutup kopnya ya. Di sini ada juga baut L atau baut 8. Biasanya ada baut L atau pakai baut 8. Kita buka juga terlebih dahulu. Kemudian kita ketok-ketok ketok-ketok agar bisa terbuka ke atas kopnya. Maklum untuk motor tua itu pembongkaran biasanya sedikit sulit, dimana kendala kadang ada baut yang dol dan juga apa ya istilahnya lengket, ngancing lah istilahnya, susah dibuka. Nah ini kita lepas dulu gigi sentrik dan juga rantai ketengnya. Rantai keteng kita lepas. Nah, kemudian kita lepas tutupnya. Sedikit rada susah karena wis suwer atau dibongkar loh. Jadi kita getok-getok, kita congkel. Nah ini terlepas lakernya. Kemudian tinggal kita ketok-ketok lagi untuk kopnya biar bisa naik. Nah ini sini lur, kita lepas sekere. Oke, nah, kemudian lanjut untuk pembongkaran magnetnya. Untuk magnet GL ini kan bisa model platina ya. Untuk model lama ini trackernya orang duwe aku, jadi iki gurala kadarnya tak congkel-congkel ora kena lur. Jadi ini tak congkel-congkel, ini tidak bisa. Nah untuk cara yang terakhir itu saya pakai tracker puli besar. Wis tak tutuk-tutuk nyampe ke selau. Nah ini resikonya itu bongkar seperti ini yang udah tua. Nah kita pakai tracker yang besar seperti ini modelnya. Lagi solur. Nah ini tak buka, tak tutuk ngasih wesel tenaga kuntek lur, suwe dewe. Nah setelah terbuka kita
bongkar pada bagian setut ketengnya. Nah, ini bagian pindah ke kopling. Tutup bak koplingnya terlebih dahulu kita buka. Baut plusnya itu juga mendelik lur. Kadang motor GL ini nanti kita ganti dengan baut L saja atau baut 8 biar tidak susah, karena baut plus itu kadang sok selek lur. Nah, ini kita bongkar koplingnya dulu, kendorkan 4 baut untuk melepas per koplingnya, kemudian kita lepas pompa olinya. Bautnya itu juga susah-susah, baut plus seperti ini. Untuk Honda, jenis Honda itu biasanya untuk membuka kopling itu membuka terlebih dahulu bagian rumah olinya ini. Kemudian baru kunci mahkota. Kalau nggak ada kunci mahkota tinggal ketok-ketok saja ya. Ketok-ketok, yang penting jangan sampai merusak rumah dan juga murnya. Kemudian tinggal kita lepas koplingnya. Untuk GL100 tidak pakai mur, hanya menggunakan sepi ya. Kemudian kita lepas ini cakar ayam apa buat giginya. Nah, ini kita lepas dulu. Kemudian tinggal kita belah. Lanjut pembelahan untuk mengecek setang seker, karena bau-baunya itu setang seker ini sudah kocak ya lur. Kemarin videonya itu sudah tak upload untuk pengecekan setang sekernya itu. Untuk pengecekannya sudah tak masukkan videonya, sudah tak upload juga, baik short ataupun tutor ini yang komplit. Nah, ini kita lepas untuk pembelahan mesin. Nah, ini tinggal kita belah. Jangan lupa ya lur, karena ini part-partnya itu ada ring-ringnya, itu kita ingat-ingat. Dan untuk gigi rasio, karena ini tidak istilahnya kita tidak ada kerusakan pada gigi rasio, itu nggak usah dipreteli lur. Jadi tinggal kita masukkan saja biar tidak ambiar. Kita ingat-ingat ya. Jadi untuk pemula seperti saya ini, jangan diotak-atik lah istilahnya. Kemudian ring-ringnya ini dilihat. GL100 ya. Jadi ceritanya GL100 ini mau tak up menjadi speknya itu menjadi Mega Pro. Jadi yang tadinya seker berapa itu kecil, sekernya itu kecil cc 100, jadi naik menjadi nanti cc 156 ya. Nah, untuk memasukkan dari blok dan juga cord GL100 masuk ke crankcase dari GL100 itu apa saja yang perlu diubah. Nah, ini kita bisa lihat dari bloknya antara GL100 dan juga Mega Pro. Kita lihat dulu bloknya ya. Nah, oke, jadi di sini ada, nah yang ini punyanya Mega Pro dan yang ini punyanya GL100. Ini yang GL100 sudah pernah ganti boring. Nah, kalau udah pernah ganti boring, sininya kelihatan gepeng-gepeng seperti ini ya. Ini akibat pemanasan, dijepit dan juga dipanas. Nah, untuk yang belum tuh biasanya tulisannya masih timbul seperti ini. Nah, ini biasanya belum pernah tanam boring atau masih original. Ini boringnya masih original. Nah, untuk seperti ini sudah pernah ganti boring. Nah, di sini kelihatan nih sambungannya. Ini sambungannya. Nah, versi 100 udah habis. Nah, ini kita lihat perbedaannya antara Mega Pro dan juga GL100 ya. Untuk diameter standar itu Mega Pro dia 62. Nah, diameter piston dia 62, sedangkan untuk GL100 ini
Untuk standarnya dia 52 sekitarnya, jadi 52 ke 62. Nah pasti untuk diameter sini, diameter linernya itu pasti juga berbeda. Untuk diameter liner di sini diameter liner Mega Pro 69 sedangkan untuk diameter liner dari ini AGL 100 itu 59 ya. Nah jadi perbedaannya, diameter linernya GL 100 itu adalah 59 sedangkan Mega Pro itu 69. Otomatis ini sekitar selisih 1 mili ya. Berarti ini sekitar 60 mili dan juga nanti dibikin 70 mili. Dan untuk ketinggian ya, ketinggian blok. Nah, kita lihat. Untuk Mega Pro nya ini tinggi bloknya ya, tinggi bloknya itu 71, dan juga untuk ini harusnya 68 nih. Dan ini ini 68, GL 100 68, sedangkan tinggi blok Mega Pro 70, berarti sekitar selisih 2 mili ya. Loh kenapa selisih 2 mili? Jadi untuk stropnya itu untuk standar GL 100 dia 68 sedangkan Mega Pro itu 70. Lah nanti ketika kita menggunakan stang piston punyanya GL 100 maka jadinya itu piston Mega Pro nya itu terlalu mendem. Terlalu mendem seperti ini ya. Nah, contohnya standarnya mungkin selisih 1 milian ya, 1,5 mili sekitarnya mendem. Nah nanti tambah 2 mili jadi sekitar 3 milian lebih. Nah hasilnya itu kompresinya tidak maksimal. Nah biar mengejar 2 mili itu maka untuk setang pistonnya ini juga kita ganti dengan Mega Pro atau Tiger. Jadi tingginya ini 68, kita ganti dengan yang Mega Pro, itu selisihnya juga 2 mili. Ini kita ganti juga menggunakan setang piston punyanya Mega Pro. Nah, jadi besok ini kita masukkan ke tukang bubut untuk ini paling ngolter. Ini kan standar kita overseas 25 mungkin. Kemudian untuk setang piston kita ganti pakai punyanya Mega Pro, untuk laker-laker juga ganti, dan membubut ini untuk masuk penggantian CDI dari CDI dari Platina ke CDI. Ini kan ganti spool juga, ini masih standar Platina tadinya, ini kita ganti masukkan ke tukang bubut. Jadi ketika mau ubah dari GL 100 ke Mega Pro itu yang pertama itu membesarkan ini ya, ini crankcase-nya kan beda sekitar 10 milian.
Jadi mungkin nanti jadinya 70. Nah ini 60 61 2 3 63 ke 70 nanti ya. Kita perbesar crankcase-nya biar supaya ini masuk ke dalam sini ya. Untuk baut-bautnya itu sama, jadi baut ini tinggal plak. Kemudian nanti ketika diperbesar crankcase-nya, nanti ketika memperbesar crankcase ini menjadi 70, maka nanti jalur dari oli ini akan terpapas ya, terpapas sehingga nanti ini di mengubah jalur oli, kemudian dilas pindah ke maju sini ya. Nah, maju ke sini, jadi olinya biar masuk ke persneleng ini, masuk ke jalur persneleng ini, biar enggak susah masuk gigi. Ini bisa dilas atau diakalin pakai lem. Nah ini nanti kan dikepras lebih besar, ini nanti ngakalin jalur olinya. Nah teman-teman, jadi ini cara pemeriksaan laker, yaitu laker gear ini juga. Nah, kita goyangkan seperti ini. Apabila terasa kocak yang tengah bisa miring kanan kiri. Nah dari ini dan rumahnya dipegang sendiri ya. Nah, ini terasa kocak, apalagi diputarkan apa gerenjel gitu, nah, segera ganti aja lah. Nah yang ini juga ada di bagian dalamnya ya, tuh kerasa kocak ya, seperti ini. Nah kalau diginiin ada yang seret tuh macet. Nah ini bagian dalam sudah kemakan. Nah untuk kerkas juga ini kan kelihatannya, kita goyangkan gini, naik turun gini. Nah ini sudah kerasa, meskipun diginikan dia nggak gerenjel tapi nah ini udah goyang, piringnya itu lakernya udah goyang ya, jadi ini bisa naik turun. Nah ini ganti aja. Kemudian yang ini sih kecil, nggak terlalu tapi tetap diganti ya. Ya udah kocak, ininya kocak, dinaik turunkan kocak ya. Seperti itu cara pengecekan laker. Lagi yang ini nih, ini lebih parah nih. Kalau ini udah bisa goyang-goyang ya, ini asnya bisa begini. Alhasil ini bagian yang menyentuh kopling, nah ini kemakan karena udah goyang-goyang. Kita ganti semua lakernya apabila sudah bongkar seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini udah kerangkai. Untuk rantai keteng ini kan GL 100 bureng kop, pakai punyanya Mega Pro. Jadi gigi sentrik ini pakai punyanya GL yang giginya 32. Kalau MP kan 34. Terus ini kupu-kupu. Nah punyanya GL 100 itu ininya 32. Jadi kita pakai yang 32. Terus rantai keteng kita pakai punyanya GL 100. Kemudian untuk tatakan karet karet keteng ini, yang kiri, ada bagian kiri ini kita menggunakan
punyanya GL100 ya, masih pakai GL100. Kemudian yang kanan karena ini nggak dipakai, GL100 kan pakai ini setut ketengnya. Ini kita pakai Mega Pro. Jadi dudukan atau karet ketengnya kita pakai punyanya MP pada bagian sebelah kanan. Jadi kanan punyanya MP, kiri punyanya GL100. Jadi setelannya keteng itu lewat sini nanti. Nah, kemudian untuk panjangnya ini, rantai ketengnya ini kita tetap pakai yang 98. Nah, ketika kita pakai ukuran 98 nanti itu ada kendala ya pada saat pemasangan, yaitu terlalu kencang. Jadi susah untuk masuknya. Nah, caranya gimana? Caranya itu ketika kita nggak pakai ini, apa istilahnya, kita caranya itu ketika kita melepas itu masuk, nggak pakai ini, karet yang kanan ini masuk, cuman kekencengan banget. Ketika dipasang itu juga masuk tapi kenceng. Lah caranya itu kita pakai mata 98 tapi cari yang kendor, atau ketika kita mau ganti baru itu dikendorin dulu, kita kendorin dulu supaya biar melar lah istilahnya, barulah dia bisa masuk ke sini. Jadi rantai keteng kita pakai 98 karena untuk kalau pakai 100 itu sangat kekendoran ya, meskipun ini dipasang kekendoran. Jadi kesimpulannya untuk bagian sini, rubahannya ini gigi sentrik bagian atas itu pakai punyanya GL100 32, kemudian yang bawah tetap pakai GL100 gigi sentrik bawah, kemudian rantai keteng kita pakai 98. Cari yang kendor agar bisa masuk. Kalau baru itu harus ngakalin dulu biar kendor dulu. Kemudian yang kiri tatakan keteng itu pakai GL100, yang kanan pakai punyanya Mega Pro. Lah itu masuk ya. Ini saya pakai yang lama, yang copotannya dari ini yang kendor, nggak saya ganti baru. Soalnya kalau baru itu kenceng banget, harus ngendorin dulu. Ya bisa sih, cuman ini kayaknya masih bisa dipakai, jadi tak pakai dulu. Kemudian untuk bagian kanan, pada bagian kanan ini tidak saya rubah sama sekali karena intinya ini bawah konsepnya masih GL100. Untuk gigi rasio GL100 ini masih GL100, ini tetap masih orinya, cuman saya ganti kampas kopling dan lakukan pengeburan pada bagian rumah koplingnya biar tidak slip. Nah, ini tinggal kita rangkai, nanti set pengapian tinggal nyalakan ya. Nah oke teman-teman, jadi ini motor udah naik ya, udah naik mesin. Ini belum tak bautin, ini cuma tak tempelin rok karena nanti ini mau tak restorasi. Jadi kemarin penggarapan pada mesin terlebih dahulu. Jadi yang penting mesinnya normal dulu ya. Nah ini udah, mesinnya udah bisa nyala. Untuk bureng kop pakai Mega Pro itu perubahannya seperti yang kemarin ya. Ini sudah nyala, masuknya halus juga, ada bocor di knalpot tapi termasuknya halus. Nah ini kita rayen dulu, biarkan stasioner, kita panasin terus menerus biar mapan dulu pistonnya, jadi jangan langsung dipakai. Ini juga mau tak restorasi, jadi nanti setelah nyala saya rayen dulu, kemudian tak turunin lagi, cat rangka perbaikan bodi, karena ini kemarin masih bentuknya CB, mau tak bikin GL100 kembali. Nah ini kita coba. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.